Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 3 dengan beranggotakan Pak Dio D. Prastio dan saya sendiri Irawan Sudapranto. Pada kesempatan ini menjelaskan proposal tugas yang berjudul Analisis Inovasi Teknologi pada Proses Elektrifikasi Krain RTG untuk Operasi Terminal Peti Kemas XYZ. Lanjut, Pak. Jadi dalam kondisi ekonomi global yang mengalami ketidakpastian saat ini, maka dilakukan upaya untuk melakukan efisiensi untuk meningkatkan kesadaran akan kualitas lingkungan. Jadi konsep sustainability port development atau green port adalah bertujuan salah satunya untuk meminimalisasi emisi udara di pelabuhan hingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di lingkungan di sekitar areal wilayah pelabuhan dan terminal. Akibat pertumbuhan volume kargo yang lambat, eh, akibat kurangnya tenaga terampil ditambah dengan masalah kenaikan harga minyak, mendorong industri terminal peti kemas untuk mencari solusi teknologi digital dan otomatis yang mampu beroperasi 24 jam sehari dalam 7 hari. Misalnya dengan IoT, AI, jaringan 5G, dan blockchain. Nah, elektrifikasi adalah salah satu inovasi teknologi di terminal peti kemas yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di pelabuhan terminal peti kemas. Nah, sejalan dengan program Greenport, terminal XYZ berusaha mengurangi emisi gas buang dan menghemat penggunaan energi BBM. Next, Pak. Peningkatan biaya bahan bakar membuat biaya operasional Green LTG semakin mahal. Bahwa sudah menjadi isu selain masalah lingkungan adalah masalah kenaikan harga minyak. Harga minyak yang terus naik memunculkan salah satu tren di industri terminal peti kemas, yaitu merubah dari diesel menjadi tenaga listrik. Hal ini bertujuan untuk mendorong penghematan biaya, terutama untuk mengurangi emisi dan kebisingan terminal. Next, Pak. Eh, Kami mencoba memberikan komparasi antara eh, bentuk pasokan engine dari solar dengan listrik, di mana kami bandingkan dari konvensional RTG, Eco RTG dengan super kapasitor, dan yang terakhir adalah elektrik RTG. Di sini hasilnya adalah operating hour, itu secara cost IRTG paling kecil yaitu 11.340 US dollar. Next, Pak. Ini adalah salah satu ilustrasi dari pelaksanaan elektrifikasi pada RTG. Jadi menggantikan onboard diesel genset menjadi daya listrik eh, bersumber dari PLN dengan menggunakan telescopic arm di RTG. Next, Pak. Pada penelitian ini, kami mencoba menganalisa inovasi dengan tools BMC dan VPC. Eh, BMC itu menganalisis 9 elemen yaitu customer segment, customer relation, channel, value proposition, key activities, key resource, key partner, cost structure, dan revenue stream. Dari kedua analisa ini kami mencoba merumuskan masalah bahwa bagaimana indikasi inovasi elektrifikasi keren yang dianalisa dengan PMC dan VPG. Kemudian yang kedua adalah penerapan inovasi elektrifikasi keren yang dianalisa dengan eh, peta rencana teknologi atau PRT. Dan yang terakhir adalah bagaimana tingkat kesiapan inovasi dan teknologi atau TKT elektrifikasi untuk industri terminal peti kemas. Next, Pak. Pada BMC, customer segment pada bisnis model Canvas adalah perusahaan pelayanan domestik dan internasional. Dan revenue yang diharapkan adalah pelayanan jasa bongkar muat yang lebih baik bagi pelanggan dan perusahaan pelayanan baik domestik maupun internasional, sehingga biaya operasional akan lebih efisien dan kualitas lingkungan akan semakin baik. Next, Pak. Selanjutnya, untuk mendalami nilai yang diberikan kepada pelanggan termasuk solusi permasalahannya, dan aspek produk yang diberikan kepada pelanggan, penelitian ini menggunakan analisa value proportion canvas atau VPC dengan menganalisa masalah koordinasi antara shipping line dengan pihak terminal
terminal peti kemas atau kontak kontainer terminal, permintaan layanan bongkar muat atau request loading unloading, pembayaran atas jasa bongkar muat atau pay services. Masalah yang dihadapi adalah waktu tunggu bongkar muat yang lama atau wait a long time, operasi bongkar muat yang tidak aman atau unsafe operation, dan dari situ, bahwa kami mendapatkan bahwa produk services elektrifikasi crane RDG untuk operasi terminal peti kemas adalah salah satu solusinya. Next, Pak. Baik, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dio. Aduh, maaf. terima kasih Pak Irawan. Selanjutnya kami ingin memaparkan proses analisa pemeta rencanaan teknologi. Tujuan dari pemetaan rencana teknologi ini adalah untuk menciptakan membangun visi bersama tentang kebutuhan litbang berdasarkan kapabilitas yang diperlukan di sekarang dan di masa depan. Pemetaan rencanaan ini menghubungkan problematika dari owners, kemudian dihubungkan dengan solusi dari penyedia jasa. Kemudian pemetaan rencanaan ini akan disusun berdasarkan kerangka pemetaan perencanaan teknologi, di mana di sini peneliti harus melakukan pengkajian teknologi dan menggunakan peta rencana teknologi template yang sudah disediakan oleh sumber Pak Taufik tahun 2003. Kemudian pemetaan rencana teknologi ini dituangkan ke dalam sesuai dengan ilustrasi peta rencana teknologi, di mana terdiri dari pengembangan pemasok, kemudian fasilitas apa yang dimiliki sendiri, dan juga kemungkinan adanya riset. Di sini bidang teknologi elektrifikasi crane itu dirinci dalam beberapa aspek teknologi intinya. Kemudian di ranking berdasarkan tingkat kepentingan dan posisi persaingannya, baik sekarang maupun di masa depan. Kemudian kami menyediakan tingkat kesiapan teknologi atau TKT berdasarkan referensi dari NASA tahun 2001. Tingkat kesiapan teknologi ini diukur berdasarkan kriteria-kriteria seperti dari kriteria tingkat 1 sampai tingkat 9. Tingkat kriteria ini dibagi menjadi riset teknologi dasar, riset pembuktian kelayakan, pengembangan teknologi, demonstrasi teknologi, pengembangan sistem, sampai pengujian sistem dan pengoperasian. Kemudian untuk identifikasi inovasi ini, kami seperti kami jelaskan di depan menggunakan bisnis model Canvas dan value proposition Canvas. Analisa penerapan inovasi elektrifikasi menggunakan peta rencana teknologi atau PRT. Untuk mengukur tingkat kesiapan inovasi menggunakan pendekatan TKT. Landasan teori yang kami pakai itu model bisnis terminal peti kemas, elektrifikasi alat bongkar muat, bangunan penunjang, BMC, VPC, TKT, dan PRT. Metode penelitian, jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa yang digunakan adalah BMC dan VPC. Kemudian analisa pemetaan rencana teknologi atau teknologi road mapping dilakukan dengan metode workshop atau group discussion dari narasumber pemangku kepentingan sesuai dengan kerangka pemetaan rencana teknologi dan diagram peta rencana teknologi. Selanjutnya, analisa TKT dilakukan dengan metode wawancara atau group discussion
dari narasumber pemangku kepentingan sesuai dengan konsep TKT NASA 2001 yang dijelaskan oleh Taufik di tahun 2023. Kemudian dari analisa data-data tadi, data dihubungkan dengan teori-teori yang ada dan menjelaskan analisis data model dengan 3 hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk proyek kelas elektrifikasi crane. Ada beberapa paper itu dari Sergi Sauri, kemudian Stefane Manoli, terkait dengan bisnis model ya. Kemudian ada paper mengenai elektrifikasi untuk pelabuhan oleh Matthew. Kemudian ada paper terkait dengan LPG, rubber tile gantry crane, oleh Yiding Yang. Selanjutnya daftar pustaka terkait analisa pemetaan rencanaan oleh Pak Tatang Taufik di 2003, dan yang terakhir adalah tingkat pengukuran kesiapan teknologi TKT oleh Pak Tatang Taufik 2005. Demikian paparan proposal proyek kelas kami dari Pak Irawan, dan saya mengucapkan terima kasih. Mohon masukannya dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.